Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelson Giovanni Warugu dengan NPM 2413045005. Pada video ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah Teori Musik 2. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Mengapa pada tingkat keempat inversi yang kedua ditulis angka 6 dan 4? Nah, penjelasannya begini. Untuk inversi akord, yang pertama akord dasar. Misalkan kita misalnya kita dari C mayor lah, yang terdiri dari nada C, E, G. Nah, terus kita lanjut pada inversi pertama. Inversi pertama dari akord C mayor adalah E, G, dan C, di mana nada ketiga E menjadi nada terendah. Terus terdapat inversi yang kedua. Inversi kedua adalah G, C, dan E, di mana ada nada kelima menjadi nada yang terendah. Nah, tadi ditanya mengapa terdapat angka 6 dan 4. Nah, dalam konteks inversi, angka 6 dan 4 merujuk pada interval yang ada antara nada-nada dalam akord. Misalnya nih, pada angka yang ke-6 dalam inversi kedua, jika kita melihat dari nada G atau nada yang terendah, kita memiliki jarak interval dari nada G ke E itu jaraknya ada 6. Nah, terus dari E ke C itu jaraknya ada 4. Nah, ini menunjukkan bahwa nada G berada pada posisi dasar dan kita menghitung interval dari nada tersebut. Kemudian, untuk angka yang keempat, angka ini menunjukkan bahwa nada C berada di atas E, yang merupakan interval keempat dari E ke C. Baik, selanjutnya, mengapa pada tingkat 6 inversi pertama terdapat angka 6 di atas? Baik, penjelasannya sama seperti tadi. Pada tingkat 6 dalam skala mayor biasanya adalah akord minor yang dibangun dari nada ke-6. Nah, misalnya dalam skala C mayor, akord 6 adalah A minor yang isinya nada A, C, dan E. Nah, untuk inversi yang pertama, jika kita menggunakan inversi pertama C, E, A, E menjadi nada terendah. Nah, dalam notasi kita menuliskan 6 di atas untuk menunjukkan bahwa ada interval ke-6 antara nada terendah E dan nada tertinggi C. Lanjut pada tingkat kedua, terdapat angka 2 di atasnya. Nah, pembahasan untuk akord. Tingkat kedua dalam skala mayor adalah akord minor yang dibangun dari nada kedua, sama yang penjelasan yang tadi. Nah, misalnya dalam C mayor, akord 2 adalah D minor. Nadanya itu isinya ada nada E, D, F, dan A. Nah, ketika akord ini ditulis dalam posisi dasar D, F, A, kita tidak perlu menambahkan angka lain karena hanya ada satu nada yang harus dijadikan fokus. Oleh karena itu, kita cukup menuliskan 2 di atas untuk menunjukkan bahwa ini adalah akord di tingkat 2. Kemudian, mengapa pada tingkat yang kelima, inversi 1, terdapat 6 dan 5 di atas? Nah, tingkat 5 dalam skala mayor adalah akord dominan. Misalnya ini dalam C mayor,
tingkat kelima itu adalah nada G mayor, isinya itu G, B, dan D. Nah, jika G mayor diinversi menjadi B, D, G atau inversi pertama, maka B menjadi nada terendah. Di sini kita memiliki interval keenam antara B dan G. Itu jaraknya ada 6. Dan interval kelima antara B dan D itu jaraknya ada 5. Oleh karena itu kita terdapat terdapat angka 6 dan 5 di atasnya. Demikian, terima kasih. Baik, sekarang pertanyaan yang kedua tentang enharmonis. Enharmonis itu adalah istilah dalam musik buat nada yang sebenarnya sama, tapi pada penulisannya berbeda. Jadi walaupun kelihatannya beda pada partitur, suaranya tetap sama ketika dimainkan. Alasannya, karena dalam sistem musik barat, kita memakai sistem temperasi standar. Sistem ini membagi satu oktav jadi 12 nada yang jaraknya sama rata. Jadi beberapa nada bisa punya dua nama yang berbeda, tapi tetap berbunyi sama. Misalnya ketika kita bermain pada piano, misalnya pada tuts cis atau des, bunyinya itu akan sama. Nah, tapi penamaannya saja yang berbeda. Nah, enharmonis ini muncul karena dalam musik aturan notasi harus mengikuti struktur tangga nada dan akord. Jadi ada aturan bahwa dalam satu tangga nada setiap huruf A, B, C, D, E, F, G harus muncul sekali. Kalau tanpa enharmonis, bisa jadi ada nada yang tertulis aneh atau bikin bingung saat dimainkan. Nah, contohnya ketika kita main di tangga nada cis mayor, C cross mayor, kita bisa pakai E cross bukannya F, walaupun bunyinya sama. Nah, ini mengapa? Ini biar notasi tetap rapi dan mengikuti aturan tangga nada. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan utama antara kuliah teori musik dan para musisi otodidak? Nah, perbedaannya itu terdapat pada pemahaman teori, teknik, dan peluang karir. Nah, menurut saya, musisi otodidak biasanya belajar dengan feeling, latihan, dan pengalaman. Sementara kita yang kuliah pada teori musik itu diajarkan struktur musik, membaca dan menulis notasi, serta teknik yang lebih terarah. Lulusan teori musik juga memiliki lebih banyak kesempatan di dunia akademik, komposisi, dan orkestra. Nah, sementara musisi otodidak lebih sering berkembang di industri hiburan atau musik populer. Nah, intinya pada perkuliahan musik kita dibuat lebih paham dalam soal teori dan teknik, sedangkan musisi otodidak lebih mengandalkan eksplorasi dan pengalaman langsung. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya dan implementasi teori musik yang paling konkret untuk kita sebagai calon musisi dan calon guru musik? Nah, teori musik bukan sekedar kumpulan aturan, tapi itu bisa jadi sebagai alat penting yang membantu kita memahami, menciptakan, dan mengajarkan musik dengan lebih efektif. Nah, baik sebagai calon musisi maupun calon guru musik, teori musik memberikan fondasi kuat untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan profesionalisme dalam dunia musik.
Sekian dari saya, terima kasih.